Saudara-saudara, tibalah kita pada pertemuan ke-7. Bagaimana mengelola sebuah enterprise architecture? Tentu saja, enterprise architecture itu harus di-govern dan harus di-manage secara sungguh-sungguh. Nah, untuk bisa mengelola enterprise architecture dengan baik, tentu saja harus ada leadernya di perusahaan itu. Ya, siapa leadernya? Nah, biasanya leadernya itu adalah mereka yang memiliki puncak otoritas tertinggi dalam hal information system or technology. Makanya biasanya EA ini menjadi tanggung jawab seorang CIO, yaitu Chief Information Officer. Belakangan ini justru ada juga jabatan baru, Chief of Architect Officer, ya, atau Chief of Enterprise Architect Officer. Intinya, yang bersangkutan ini bertanggung jawab untuk menjadi pimpinan, menjadi leader dalam hal merancang, ya, mengelola, mengendalikan, mengawasi pembentukan EA, penerapannya, sehingga EA bisa menjadi budaya yang dimiliki oleh segenap insan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah tugas seorang CIO yang paling berat sekarang ini, ya, karena dia harus tahu persis bagaimana arsitektur perusahaan itu dikembangkan. Mengapa CIO? Karena di CIO lah bertemunya dua domain besar. Masih ingat? Business Architecture dan IT Architecture. CIO inilah yang mempertemukan, yang menyelaraskan kedua domain tersebut yang ada dalam sebuah perusahaan. Seorang CIO harus tahu persis bagaimana berbicara mengenai alignment antara bisnis dan IT di tataran strategik maupun di tataran operation. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang harus dia ketahui dalam hal pengelolaan? Namanya pengelolaan itu ya mulai dari istilahnya yang paling banyak saya dipakai adalah PBRM. Bagaimana melakukan planning? Ya, planning itu artinya yang merencanakan, mengorganisasikan, memastikan itu selaras dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan menjalankannya. Menjalankannya itu mulai dari apa? Dari membuatnya, mengadakannya, membangunnya, sampai menerapkannya atau mengimplementasikannya. Itu R, run. Build, saya ulangi ya. Pertama adalah perencanaan, yaitu merencanakan. Kedua adalah build, membangun, mengadakan, ya, itu namanya build. Kalau sudah baru R, run, menjalankan atau mengimplementasikan. Kemudian M, mengawasi atau memonitor, mengendalikan supaya semuanya jalan dengan baik. Nah, ini adalah tugas dari seorang CIO dalam hubungannya dengan mengelola enterprise architecture. Jadi enterprise architecture ini sebenarnya sifatnya adalah hidup gitu ya. Bahkan sekarang dengan dinamika bisnis yang sedemikian cepat, perubahan yang sedemikian cepat, terutama dipicu oleh fenomena VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous, itu maka segalanya harus bekerja secara cepat, agile, dan perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, pengertian arsitektur atau analogi arsitektur sekarang sudah jarang orang yang menggambarkannya dengan rumah. Karena rumah itu kan biasanya kaku, rigid, begitu ya. Kalau mau nambah kamar atau mau bikin jadi satu rumah besar atau rumahnya mau dijadikan building, terpaksa harus dibongkar semua. Nah, arsitektur belakangan ini banyak dianalogikan sebagai sebuah organisme seperti manusia. Manusia itu kan dari bayi kecil bisa tumbuh secara natural, ya. Kadang-kadang ada kena virus, dia sakit, kemudian ada antibodi, dia tumbuh lagi sampai dia bisa dewasa. Jadi organisme itu memiliki kekebalan, memiliki fleksibilitas, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan di sekitar. Nah, inilah pengelolaan yang harus dilakukan oleh seorang CIO terhadap enterprise architecture. Karena jangan salah, walaupun kita sudah menggambarkan apa yang kita miliki sekarang dan apa yang kita inginkan nanti, walaupun kita sudah membuat perencanaan yang jelas, detail,
Di tengah-tengah pasti aja terjadi perubahan. Pasti terjadi dinamika bisnis yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengannya. Seorang CIO yang hebat harus memandang arsitektur atau enterprise architecture ini sebagai benda hidup dalam tanda petik yang harus senantiasa dimutakhirkan, diperbaharui agar bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu di tataran manajemen. Sementara di tataran governance-nya ada istilah ED dan M, evaluate, direct, and monitor. Bahwa CIO harus mau juga dievaluasi, diberi arahan, ya bahkan dimonitor oleh level yang lebih tinggi dari dia, seperti direktur utama, CEO atau Chief Executive Officer, atau bahkan owner atau pemilik perusahaan itu sendiri. Selamat mengelola enterprise architecture. Terima kasih.